Agak itu biar kita serahkan aja sama guru kita. Bang Karni, saya kira tema Bang Karni ini momen yang paling tepat, sekalipun kalau dibandingkan misalnya dengan Noel, ya Noel di satu sisi juga sangat sakti Bang. Mungkin kalau Sylvester paling beberapa tahun dia jadi komisaris. Kalau Noel bukan sekedar komisaris perusahaan besar atau BUMN besar, dia juga wakil menteri. Tapi barangkali mungkin masuk Bang Karni soal perlakuan hukum. Saya kira benar memang kalau dibilang Sylvester ini sakti, dan saya kira itu 1.000.000% adalah benar. Dan saya jadi berpikir begini Bang, kita ini termasuk pengagum kejaksaan dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan sampai kalau sekarang di rating aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung itu ditempatkan bahkan lebih tinggi daripada KPK dan polisi. Iya, nomor 1 deh. Tapi saya kira dengan kasusnya Sylvester ini, imajinasi orang apa yang terjadi di kejaksaan, termasuk saya juga, terus terang jadi bertanya-tanya. Kang Islah, bayangkan tiba-tiba kejaksaan misalnya antara Kapuspen membuang badan soal eksekusi, itu adalah usulan daripada Kajari Jakarta Selatan. Menurut saya ini statement ini bukan saja memalukan Bang Karni, tetapi sekaligus juga berpotensi meruntuhkan Kejaksaan Agung. Jangan-jangan begini, apa yang sekarang yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan, katakanlah mega korupsi yang sangat luar biasa Bang Karni, bukan tidak mungkin ada juga perdebatan saya dengan kawan-kawan beberapa waktu yang lalu, saya dengan Aswan ketika katakanlah putusan amnesti kepada Hasto misalnya dengan Lembong, saya termasuk adalah yang paling keberatan saudara Hasto itu dapat amnesti. Karena saya merasakan bagaimana saya mendampingi teman-teman di KPK, korban daripada revisi undang-undang KPK, kemudian teman-teman saya yang punya integritas, kemudian dapat tuduhan disebut radikal, anti Pancasila, tentu itu juga adalah saya mengatakan adalah zamannya waktu katakanlah saudara Hasto menjadi sekjen daripada PDIP. Dan saya disclaimer Bang, kalau diurutkan sekarang ini kejahatan apa yang paling dahsyat, jauh melampaui terorisme, kemudian juga narkoba, adalah korupsi. Dan ini kita sangat menyesal, tapi sudahlah, saya kira sudah sudah selesai ini. Nah namun soal Sylvester ini Bang Karni, ini benar-benar bisa bukan saja meruntuhkan sendi-sendi negara hukum kita. Apa yang terjadi kepada kejaksaan? Saya terus terang beberapa kali misalnya berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda, karena kita juga apresiasi tentang kerja-kerja mereka. Tetapi kalau ada tuduhan juga kepada Kejaksaan Agung, kemudian mereka diintervensi, saya kira bukti ini sangat bisa kuat Bang Karni. Oleh karena itu, melalui kesempatan dari forum daripada ALC ini, kita minta juga kepada Kejaksaan Agung, Anda jangan tega untuk mengorbankan rakyat, kemudian ini jadi polemik berkepanjangan termasuk tema kita hari ini. Karena sikap daripada kejaksaan, saya terus terang mengatakan yang korban adalah rakyat. Bahkan saya bilang Bang Karni, yang korban mungkin Aswa, Norman, teman-teman saya atau Bang Repli dan lain-lain, sehingga seakan-akan ini ada orang lain yang merekayasa. Dan saya kira itu persepsi, jangan-jangan kemudian itu jadi bahan diskusi. Nah oleh karena itu Bang Karni, kalau kejaksaan ini kemudian dia taat seperti juga prestasi mereka, adalah memalukan statement daripada Kejaksaan Agung.
seakan-akan berpisah demarkasi antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian dengan Kejaksaan Agung gitu loh. Ini memalukan dan ini bisa meredus kepercayaan kepada kejaksaan tentang apa yang telanjang kita lihat Bang Karni. Nah, oleh karena itu saya betul-betul dorong ini, kita sayang ini kepada Kejaksaan Agung. Saya melihat bukan soal sisi politik atau pro dan kontra Bang Karni. Saya datang di sini selalu analisis hukum saya. Kalau ini tidak dilakukan, bahkan ini juga meredus kepercayaan kepada presiden juga. Jangan-jangan presiden juga membiarkan, kan wajar juga orang bertanya seperti itu. Atau jangan-jangan presiden ini tidak berdaulat. Tetapi mau saya ingatkan Bang Karni, hari ini saya kembali memakai peci saya yang sering orang terjemahkan, kita pastikan bahwa tindakan kepada kejaksaan atau siapapun kepada kita yang sudah mempunyai kekuatan tepat sebagai negara hukum kita. Proses bisa katakanlah, ada katakanlah pengaruh, tetapi Kejaksaan Agung harus firm dia. Harus taat dia untuk melakukan, itu yang pertama Bang Karni. Dan yang kedua, saya terus terang, begini, kita ini kan sudah sepakat sebagai negara hukum. Negara yang mengatut ajas-ajas demokrasi. Saya terus terang, tidak tega saya melihat misalnya teman saya Aswan, Norman atau dan lain-lain. Tiap hari kita katakanlah dihadapkan yang sebenarnya kita tidak ada alasan. Saya terus berpikir melakukan kontemplasi. Saya termasuk pernah, tetapi ikut. Terus terang, saya dulu adalah orang yang mendukung Jokowi. Ya, dan saya pikir setelah selesai dia presiden sudah. Nah malah saya pikir malam ini Norman, Aswan, saya mendorong kita semua atau siapapun, sudah saatnya saya kira sebagai negara yang demokratis untuk membubarkan semua namanya relawan-relawan Jokowi tersebut atau relawan-relawan Prabowo. Kenapa Bang Karni? Begini, karena masih ada relawan-relawan ini Bang Karni, katakanlah ada orang mengomentari Jokowi misalnya Bang Karni. Akibatnya karena masih ada relawan yang mengklaim dia padahal peristiwanya sudah lewat dulu, akibatnya harus hadap-hadapan Bang Karni. Yang korban adalah Aswan, yang korban adalah Norman, yang korban kita sendiri. Coba bayangkan di televisi tiap hari, kita lihat gontok-gontokan. Saya termasuk kalau diundang misalnya untuk bicara soal ijazah Jokowi, saya termasuk orang tidak tertarik Prof. Tidak tertarik saya, biarin itu berlalu. Tetapi saya sedih Bang Karni, saya sedih. Tiba-tiba karena masih ada relawan-relawan seakan-akan kawan ini katakanlah membela Jokowi. Padahal tidak ada alasan dalam konteks negara hukum. Kalau memang ini bersalah kita harus jujur mengatakan bersalah. Kalau tidak benar ya kita harus katakan benar. Makanya saya sedih juga. Misalnya Roy bilang Bang Sauri itu harus duduk di sana. Loh, kenapa dia harus ngomong seperti itulah? Saya ini praktisi hukum. Sama dengan kemarin saya dengan Aswan, saya tidak setuju dengan tuduhan misalnya waktu amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dengan Hasto. Karena saya bilang bahwa bagaimana Didu menyimpulkan itu Jokowi. Loh, saya bilang Anda hati-hati saya bilang. Sebab narasi hukum putusannya tidak ada menyebutkan Jokowi. Dan saya tidak ada dasar untuk kemudian itu mengaitkan kepada Jokowi. Karena yang saya bayangkan Bang Karni begini. Terlalu banyak akhirnya korban Prof. Awaludin dengan seperti ini. Karena apa? Diskursus ini masih di di tempat-tempat ojek online. Kemudian ini masih diskusi. Dan saya pikir tidak ada lagi produktif. Toh kita sudah jadi presiden ya sudah lewat gitu loh. Sudah selesai. Dan yang saya kasihan adalah katakanlah yang tadinya sebenarnya Jokowi. Katakanlah setiap orang saya kira berhak untuk mengomentari orang. Termasuk juga menarasikan orang kalau ada dugaan katakanlah pelanggaran hukum Bang Karni. Toh hukum bisa bekerja gitu loh Aswan. Nah oleh karena itu seakan-akan nanti kalau Aswan di sini. Roy di sini karena saya sekarang di samping Aswan, Roy bilang mestinya di sana. Kan ini tidak sehat Bang Karni.
Sama dengan Periam Sari kemarin bilang, karena saya mengatakan tidak setuju dengan ini. Karena yang saya bayangkan adalah akan banyak korban Bang Karni dengan polarisasi seperti ini. Dan saya tahu teman-teman saya ini dulu adalah orang-orang baik, seperti juga kawan-kawan saya ini juga orang-orang yang baik, yang juga tidak diragukan tentang kecintaan mereka kepada Republik ini. Tetapi karena masih ada relawan-relawan ini Bang Karni, entah relawan apa, relawannya Prabowo juga bubarin segera. Karena Pilpres sudah selesai. Saya kira Repli tidak ada di dunia ini ya, presiden sudah selesai, tapi relawannya masih ada. Naif itu gitu loh kawan-kawan sekalian. Ya termasuk juga relawan Prabowo. Sebab gini loh Bang Karni, bagaimana misalnya relawan Prabowo, lah dia punya Panglima TNI. Dia punya Kejaksaan Agung. Apalagi dia punya mengontrol kepolisian. Ini kan menurut saya jahat. Masa sudah jadi presiden, masih atau mungkin yang juga tidak ada harga diri itu adalah relawan-relawan itu sendiri. Jadi ada tuduhan karena nggak ada kerjaan dan lain-lain. Akhirnya apa Bang Karni? Jokowi dirugikan, presiden dirugikan, yang lebih dirugikan adalah yaitu adalah rakyat itu sendiri, kelompok-kelompok itu. Akhirnya apa? Aswan dengan Roy jadi hadapan. Aswan dengan Kiai ini anaknya bersahabat. Akibatnya relawan-relawan ini Bang Karni yang masih terpelihara. Mungkin Jokowi juga nggak setuju lagi itu. Karena terpelihara apa? Yang korban adalah masyarakat Bang Karni. Saya terus terang diminta Abraham Samad saya untuk ikut karena saya pengacara beliau. Dulu waktu dia jadi tersangka, jadi KPK, saya bilang Bang Bram, kita bagi tugas Bang. Waktu itu karena saya fokus untuk memberantas para premanisme, saya kira kita berbagi tugas. Saya bilang seperti itu, termasuk juga untuk hal yang lain. Baru yang kedua Bang Karni, soal kasus Noel. Saya kembali tesis saya Bang Karni, kejahatan korupsi ini adalah kejahatan bukan saja saya bilang extraordinary. Tetapi yang memungkinkan runtuh kita sebagai negara Bang Karni. Nah oleh karena itu gini, dalam perspektif kita 22 tahun KPK lahir Bang Karni, mungkin juga Prof. Awaludin juga ikut juga melahirkan, apakah sekarang ini korupsi makin kecil atau makin masif? Makin masif. Ada pepatah Afrika mengatakan begini Bang Karni, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang menghasilkan yang berbeda itu adalah insanity katanya. Prof katanya itu orang gila. Misalnya kita teriak-teriak lah ini Bang Karni, tema Bang Karni itu sangat relevan. Misalnya. Nah oleh karena itu saya dorong sesungguhnya Bang Karni, supaya misalnya Noel itu berkali-kali mengatakan kalau ada korupsi kita hukum mati misalnya Bang Karni. Saya kira ini bisa moment of truth. Pak Islah, ini saya kira moment of truth. Kalau kita masih mencintai 280 juta rakyat Indonesia, tapi cara kita melakukan hukuman kepada korupsi seperti yang sekarang-sekarang ini menurut saya bukan sekedar setengah-setengah Bang Karni, main-main Bang Karni. Dapat hukuman kayak Novanto dulu itu bagaimana kita hebohnya. Saya masih ingat itu pernah saya dituduh oleh pengacaranya Novanto, Mahdir Ismail karena saya mengatakan bahwa kejahatan Novanto ini layak katakanlah dihukuman mati karena apa? Saya mengatakan begini, di setiap kita Bang Karni pasti ada KTP, uang belum tentu ada. Sebagai identitas kita. Saya mengatakan waktu sama Fahri Hamzah, sama Mas Situn Pasaribu Tapul Kahdi, nah itu yang dibela-bela dia ini. Teman-teman komisi hukum ini gitu loh. Koruptor ini kemudian sekarang Bang Karni dengan ada remisi, kemudian dengan ada hukuman yang ringan, kejahatan yang mengerikan itu kemudian ternyata sekarang sudah bebas. Nah oleh karena itu saya pikir Noel juga harus konsisten dia untuk menarasikan. Barangkali kita buat dia martir. Dan dia harus fair, saya kira dia belum gila, saya kira masih normal. Dan kalau kita lihat pidato Presiden Bang Karni, dia terus menggaungkan soal anti korupsi ini. Kemarin, tadi siang juga waktu di depan oleh Bupati, kemudian dengan juga Wali Kota.
Disebut lagi itu. Negara-negara yang eksistensinya bisa. Negara Ottoman, kerajaan Ottoman dan lain-lain. Itu adalah pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih. Nah Bang Karni, kita lihat tadi pengantar Bang Karni, tadi bagus sekali soal apa yang terjadi. Coba Bang Karni, apa yang terjadi di Pati Bang. Waktu dia demonstrasi kepada Bupati Bang. Yang dikejar-kejar itu adalah polisi. Yang diinjak-injak itu polisi. Persis sama dengan 98. Bang Karni, 2 hari yang lalu kita lihat ada seorang warga negara yang pakai mobil plat merah Bang Karni, dia kira DPR. Ternyata bukan DPR. Bukan saja mobilnya dihancurkan, dia adalah dikeroyok Bang Karni. Ini simbol dan juga ini sekarang digaungkan juga, hari ini juga demo berlanjut lagi oleh mahasiswa dengan buruh. Ada persamaan yang saya lihat demo mereka Bang Karni. Mahasiswa menuntut supaya apa? DPR tahu diri. Saya kira yang tadinya DPR itu begitu sombong, arogan. Kalau kita lihat kadang-kadang di marka-marka, di jalur busway dengan logo mereka. Kemudian seakan-akan pembenar mereka melakukan pelanggaran hukum. Sekarang mereka sudah buka itu. Kemudian dipakai jadi nomor sipil Bang Karni. Ini membuktikan bahwa rakyat sudah marah Bang Karni. Rakyat sudah marah. Nah oleh karena ini, kalau sampai aspek penegakan hukum ini Bang Karni tidak dilakukan, katakanlah misalnya Silvester ini, saya kembali kepada tema ini. Sudah kita lihat Bang Karni, yang dikejar-kejar itu adalah pemerintah, kita tidak juga mau tiba-tiba yang didemo itu kejaksaan. Ada apa kalian gitu loh, padahal prestasi mereka luar biasa. Nah oleh karena itu Bang Karni, ini sudah sinyal. Coba bayangkan, ini saya lihat ciri-ciri peristiwa 98 Bang Karni. Ini jangan kita kecilkan ini. Untung katakanlah presiden, tetapi kita harus buktikan tiba-tiba, ya untung kita syukur. Begitu Noel ditetapkan tersangka kepada KPK, kemudian langsung diberhentikan. Saya kira itu sudah dibuktikan oleh presiden. Dan kita minta juga kepada menteri-menteri ini atau siapapun. Saya kira mereka harus tahu tanda-tanda zaman. Kalau tadi Pak Islam mengatakan melakukan berhala dulu, saya nggak tahu berhala kepada siapa gitu loh ya. Tetapi ini juga sinyal kepada kita semuanya Bang Karni. Bahwa negara kita ini negara hukum. Biarlah kita memuliakan negara hukum, satu-satunya itulah yang bisa menyelamatkan kita semuanya Bang Karni. Itu yang saya kira yang bisa saya berikan Bang Karni. Terima kasih.